Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu. Hari ini kita akan belajar bersama tentang gerakan tari. Tentu kalian masih ingat bahwa gerakan itu merupakan salah satu unsur dalam sebuah tarian ya anak-anak. Nah, materi kali ini itu lebih ditekankan pada pola lantai. Jadi hanya mengingat kembali materi yang ada di kelas 4. Dulu pernah ya pola lantai anak-anak. Nah, gerakan tari itu ada berbagai macam. Yaitu ada 3. Pertama, gerak tari klasik. Sesuai dengan namanya, gerak tari klasik. Artinya berarti apa? Gerak tari klasik adalah gerak tari yang menirukan kegiatan manusia dan gerakan hewan tertentu. Gerak tari klasik mengikuti pola-pola gerakan tertentu. Jadi poin pentingnya, kalau gerak tari klasik itu adalah gerakan tari yang menirukan kegiatan manusia maupun hewan tertentu ya, nah, gerakan-gerakan tertentu gitu ya, nah. Kemudian nomor 2 adalah gerak tari kerakyatan. Kerakyatan adalah gerakan yang meniru kegiatan dan emosi manusia atau perangai hewan. Kemudian gerak tari kreasi baru. Kreasi baru. Ini adalah gerak tari yang dibentuk dari gerak tari yang sudah ada. Jadi dikreasikan kembali dari gerakan-gerakan yang sudah ada. Gerak tari klasik atau tari kerakyatan yang dikembangkan atau dipadukan menjadi rangkaian gerak baru yang sesuai dengan zaman sekarang. Jadi kayak dikreasikan gitu ya, anak-anak, dikombinasikan sehingga membentuk gerakan baru. Sumbernya dari mana? Bersumber dari gerak tari klasik maupun gerak tari kerakyatan. Contohnya ini anak-anak, gerak tari klasik contohnya ada tari topeng. Nih contohnya ada tari golek, ada tari bedoyo. Kemudian gerak tari kerakyatan. Di sini ada contohnya tari reok dari Ponorogo ya anak-anak. Kemudian ada juga tari ketuk tilu. Kemudian yang terakhir gerak tari kreasi baru. Ini ada tari saman ya anak-anak. Ada juga tari kecak. Dan contoh lainnya tari seringi. Kemudian ketika menari, kita harus mengetahui pola lantai. Pola lantai itu adalah garis yang dilalui penari saat melakukan gerak tari, di mana garis pola lantai ini adalah tidak terlihat oleh mata. Jadi itu seperti garis imajiner gitu, imajinasi si penari gitu ya anak-anak. Pola lantai dapat dibentuk secara tunggal, berpasangan, maupun berkelompok. Nah, untuk pola lantai sendiri itu dibagi menjadi 2 pola garis. Yang pertama garis lurus. Garis lurus itu terdiri dari pola lantai horizontal. Horizontal lurus. Diagonal lurus tapi miring. Kemudian pola vertikal lurus tapi berjejer ke depan. Kemudian pola zigzag. Segi 4, segi 5, dan segi 3. Masih ada lagi sebenarnya anak-anak seperti persegi panjang, segi 6, segi 8, atau bintang, itu juga bisa. Yang penting berupa garis lurus. Kemudian yang kedua adalah garis lengkung. Contohnya adalah pola lengkung ke depan. Nah, ini penonton ya anak-anak. Kemudian ini penarinya itu membentuk pola lengkung ke depan. Kemudian pola lengkung ke belakang. Ini penontonnya anak-anak. Jadi ini pola lengkung ke belakang. Kemudian pola lingkaran, pola angka 8. Terdiri dari garis lengkung, berupa garis lengkung gitu ya anak-anak. Kemudian seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, bahwa pola lantai dapat dibentuk secara tunggal, berpasangan, atau berkelompok. Nah, di sini akan Ibu bahas satu-satu.
tentang bentuk penyajian tari. Tari tunggal dulu. Tari tunggal itu dilakukan oleh satu orang penari atau banyak penari secara bersama. Jadi sendiri-sendiri gitu anak-anak. Yang penting hanya satu. Pola lantai untuk tari tunggal itu bisa menggunakan horizontal, vertikal, maupun diagonal. Contohnya adalah tari jaipong dan tari topeng kelana. Kemudian untuk tari berpasangan. Berpasangan itu berarti terdiri dari dua penari. Sepasang ya, ada dua penari. Tari yang dilakukan oleh dua orang penari. Nah, ini bisa seumpama nanti penarinya ada 6, Bu. Berarti di situ nanti terdiri dari 6 penari. Berarti nanti ada 3 pasang. Saling berpasangan dua-dua gitu ya. Pola lantai tari pasangan yang cocok itu pola horizontal, vertikal, maupun diagonal. Ini bisa. Contoh tariannya yaitu tari serampangan 12 dan tari payung. Kemudian tari berkelompok yang ketiga, yaitu tari yang dilakukan secara berkelompok. Pola lantai tari berkelompok bisa menggunakan pola melingkar, angka 8, ataupun melengkung. Contohnya ada tari piring dan tari lego dan sebagainya. Sebenarnya masih banyak anak-anak untuk contoh-contohnya. Nah, ini contoh untuk tari tunggal, hanya ada satu penari. Jikalau penarinya itu banyak pun juga bisa. Namun ini untuk tari tunggal ini hanya dilakukan oleh satu orang gitu ya, satu penari saja. Nah, ini contoh dari tari berpasangan. Sepasang ya, ini anak-anak ada dua penari, ini berpasangan namanya. Kemudian ini adalah tari kelompok. Demikian saja penjelasan dari Ibu untuk gerak tari, materi di tema 2. Semoga membantu. Terima kasih.